Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania. Hari ini saya akan membuat simulasi tentang penyusutan aktiva tetap Vivo menggunakan perpetual, dan juga di akhir video saya akan membahas tentang laporan keuangan dari PT Telkom Tbk. Nah, jadi yang pertama yang saya akan bahas adalah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah jenis aset berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasional. Dia dimaksudkan untuk dijual dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Nah, aktiva tetap ini itu aset jangka panjang yang dipakai buat kegiatan usaha. Jadi kayak misalnya mesin, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Nah, aktiva tetap ini biasanya disusutkan. Nah, disusutkan itu artinya kan kayak kendaraan tuh ada umurnya, misalnya 5 tahun. Nah, di 5 tahun itu harganya akan turun terus-terusan kan. Nah, jadi kita akan menghitung penyusutan aktiva tetapnya itu. Lalu untuk penyusutan aktiva tetap ada 3 metode, yaitu yang pertama metode garis lurus atau straight line method. Nah, itu adalah penyusutan yang dibagi sama besar setiap tahun selama umur ekonomis aset. Jadi sesuai sama umur dari misalnya kendaraan tersebut atau gedung tersebut. Nah, yang kedua itu adalah metode unit aktivitas atau unit of activity. Nah, itu tuh penyusutan yang ditentukan berdasarkan penggunaan aktual aset. Misalnya itu jam kerjanya, habis itu jumlah unit yang dihasilkan. Nah, yang ketiga itu adalah metode saldo menurun atau declining balance. Nah, penyusutan itu dihitung sebagai persentase tetap. Jadi dari nilai buku aset, sehingga beban penyusutan itu lebih besar di awal umur aset dan makin kecil tiap tahunnya. Oke, kalau gitu langsung lanjut ke aktiva tetapnya. Nah, jadi kita langsung ke Excel-nya. Jadi sekarang kita akan membuat penyusutan aktiva tetap kendaraan Innova. Jadi jadi yang kiri ini saya bikin soalnya sendiri. Jadi yang pertama ini adalah data kendaraan dari Innova. Tanggal pembeliannya tanggal 5 Januari 2018 dan harga perolehannya itu 450 juta rupiah. Nilai residunya 10 juta dan umur ekonomis dari mobil Innova ini adalah 8 tahun. Nah, jadi rincian penggunaan kendaraannya data ini digunakan untuk membuat metode unit of activity. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat beban penyusutan tahunan dari kendaraan Innova ini. Nah, jadi beban penyusutan tahunan ini rumusnya itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan nilai ekonomis kayak gini. Nah, jadi sekarang beban biar hemat sheetsnya. Beban penyus Nah, jadi sama dengan 450 juta ini dikurangi dengan 10 juta. Nah, ini harus di dalam kurung. Lalu baru dibagi dengan 8. Hasilnya 55 juta. Nah, ini biar enak bacanya, kita bisa pakai number yang ini. Nah, jadi beban penyusutan tahunannya itu 55 juta. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk tabel penyusutan dengan metode straight line atau metode garis lurus. Jadi metode straight line garis lurus. Nah, jadi yang pertama itu adalah tahunnya dulu.
Setelah tahun itu adalah beban penyusutan tahunan dari yang 55 juta ini. Beban Lalu setelah beban penyusutan tahunan adalah akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini total. Jadi misalnya beban penyusutan tahunan, untuk tahun pertama atau tahun ke-0 itu nggak ada beban penyusutannya kan. Nah, setelah 1 tahun pemakaian, jadi tahun pertama pemakaian, itu ada beban penyusutan sebesar 55 juta. Nah, itu dimasukin ke akumulasi penyusutan juga. Jadi tahun 1 tambah tahun 2, dan seterusnya ditambahkan terus-menerus. Jadi total akumulasi penyusutannya bisa kelihatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nilai buku akhir tahun. Nah, sekarang nilai tahun ke-0, beban penyusutannya kan nggak ada, akumulasi penyusutannya juga nggak ada. Jadi nilai buku akhir tahunnya adalah 450 juta. Nah, ini biar enak lihatnya juga, kita bisa pakai ini. Semuanya juga dikasih. Nah, selanjutnya di tahun pertama itu beban penyusutan tahunannya adalah 55 juta. Jadi kita masukin 55 juta. Nah, setelah itu ini juga sama. Nah, jadi kita bisa pakai sama dengan ini F9 dikurangi dengan E10. Jadi dikurangi sama akumulasi penyusutannya. Nah, kita keluar 395 juta. Nah, selanjutnya di tahun kedua itu sama juga. Nah, jadi ini enggak guys. Jadi akumulasi penyusutan kan ditambahin. Jadi sama dengan E10 ditambah dengan D11. Jadi ini ditambah sama 11. Nah, ini sama dengan 395, ini 39 juta dikurangi dengan 55 juta ini. Nah, hasilnya 340 juta. Lalu yang tahun ketiga, jadi ini kita bakal bikin sampai tahun ke-8 ya. Karena nilai umur ekonomisnya adalah 8 tahun, jadi kita bikin sampai tahun ke-8. Nah, ini sama juga. Ini juga sama dengan ini ditambah dengan sebelahnya. Nah, ini juga sama dikurangi dengan 55 juta. Untuk tahun keempat juga sama. Ini kalau misalnya mau dikebawahin juga bisa. Jadi sama E12 itu ditambah dengan D13. Jadi itu bisa di drag ke bawah. Kecuali yang ini, yang nilai buku akhir harus tetap manual. Jadi 285 dikurangi dengan 55. Tahun ke-6 Nah, tahun ke-5 sama juga, tinggal di drag ke bawah. Ini kalau di drag ke bawah hasilnya
Oh, bisa. Jadi, nilai buku akhir tahun dan akumulasi penyusutan kalau di metode straight line ini bisa digunakan ya. Jadi bisa di-drag ke bawah. Nah, sekarang tahun ke-6 sama juga ini bisa di-drag. Jadi kalau mau nge-drag dari pojok kanan paling pojok. Nah, lalu yang ke-7 juga sama. Ini juga di-drag ke bawah. Nah, tahun ke-8 juga sama. Juga di-drag. Ini juga di-drag. Nah, hasilnya 10 juta di nilai tahun ke-8, nilai akhir buku. Jadi, nilai buku akhir tahun. Nah, jadi sama seperti nilai residunya dengan metode straight line ini, nilai buku akhir tahunnya sama-sama 10 juta. Jadi sama ya. Nah, biar nggak bingung, aku bakal kasih. Nah, selanjutnya kita akan bikin metode kedua, yaitu metode unit of activity. Nah, jadi metode unit of activity itu pakai rincian penggunaan kendaraan yang sebelumnya sudah ada di data kendaraan dari mobil Innova ini. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari tarif penyusutan per kilometer dari kendaraan Innova ini. Jadi rumusnya itu sama. Harga pokok dikurangi nilai residu dibagi dengan total unitnya. Nah, total unitnya itu ini pemakaiannya ya. Jadi sama, ya aku kasih aja ini. Nah, jadi sama dengan 450 juta itu dikurangi dengan nilai residunya 10 juta. Nah, ini juga harus tutup kurung juga. Nah, baru dibagi dengan 110. Nah, jadi ini hasilnya adalah 4.000. Jadi 4.000 ini 4.000 kilometer ya. Ya, jadi ini 4.000 kilometer. Nah, jadi sekarang kita akan bikin tabel penyusutannya lagi. Oh ya, ini aku pindah ke bawah aja. Nah, yang ini aku ganti jadi tarif penyusutan per unitnya, per kilometer. Tarif penyusutan kilometer. Nah, jadi untuk tabelnya itu mirip-mirip, cuman yang ini lebih banyak. Jadi yang pertama itu tahun. Nah, yang kedua itu penggunaan. Berhubung ini dalam kilometer. Lalu perhitungan. Nah, perhitungan ini itu adalah
yang 4.000 ini tadi. Jadi nanti dikalikan dengan 4.000, lalu beban penyusutan setelah beban penyusutan itu pasti di terakhir, tabel terakhir yang paling kanan dari penyusutan aktiva tetap ini itu udah pasti ada nilai buku akhir tahun. Jadi nggak boleh kelupaan. Nah, jadi untuk tahun ke-0 itu masih sama ya. 450 juta. Nah, ini aku mau kasih ini lagi dan di drag ke bawah lagi. Loh, oh ya. Nah, gini. Nah, ini harusnya 0 dulu, baru aku kasih tadi. Soalnya aku kelupaan. Nah, jadinya ini bisa di drag ke bawah. Nah, kalau di drag itu pasti nggak ke bold sama sekali atau jadi hitam gitu. Biasanya juga bisa jadi biru juga. Nah, sekarang kita lanjut ke tahun pertama. Nah, tahun pertama penggunaannya itu 12.000 kilometer. Nah, soalnya ini udah nggak pakai rupiah, jadi kita pakainya ke koma. Nah, ini juga dipindah ke koma dulu. Habis itu digeret, di drag ke bawah. Nah, lalu perhitungan ini itu sama dengan 12.000 ini dikali dengan 4.000. Nah, jadi kan itu ada tarif penyusutan per kilometernya. Jadi dikali dengan 4.000. Nah, jadinya ketemu 48 juta. Nah, beban penyusutannya ini dari perhitungannya ini tadi. Ya, jadi dari perhitungan tuh masuk ke beban penyusutan. Oh iya, kelewatan. Ada akumulasi penyusutan. Nah, ini kita biar nggak perlu ngilangin, kita bisa tambahin kolom. Nah, kayak gitu. Jadi ini akumulasi penyusutan. Nah, ini biar rapi, aku delete dulu. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada beban penyusutan, pasti ada akumulasi penyusutan. Jangan, itu nggak boleh lupa. Nah, jadi beban penyusutannya kan perhitungannya 48 juta. Jadi kita tambahin ke beban penyusutannya. Nah, jadi beban penyusutannya sama kayak perhitungannya. Nah, akumulasinya itu juga sama. Soalnya beban penyusutannya belum bertambah. Perhitungannya ini kali 4.000-nya ini ya. Tapi perhitungan sama beban penyusutan kalau mau dijadiin satu sebenarnya bisa juga. Nah, nilai buku akhir tahunnya ngurangin dari ini 450 juta dikurangi sama beban penyusutannya. Nah, 402 ketemu 402 juta. Nah, selanjutnya itu kedua. Nah, itu sama 4.000. Jadi kalau misalnya yang tabel kolom yang perhitungan mau dihilangkan itu bisa. Nah, yang kedua itu 7.700 km. 7.700 km. Nah, jadi sama dengan 7.700 dikali dengan 4.000. Nah, ketemu 3.800. Nah, ini juga tinggal disamain.
Oh. Mending perhitungannya aku hapus. Nah, kayak gitu. Ini pakai sama dengan ini dikali, kita ulang ya, soalnya biar rapi. Soalnya kalau tulis tangan itu biasanya ada perhitungannya dulu, baru ada beban penyusutannya. Kayak gitu. Nah, ini sama udahan. Ini sama dengan 7.700 dikali dengan 4.000. Nah, jadi ini sama dengan ini ditambah dengan beban penyusutan yang ini. Nah, jadi ini sama dengan ini dikurangi yang beban penyusutan. Nilai buku akhir yang tahun sebelumnya dikurangi dengan beban penyusutan di tahun kedua. Jadi ini selalu sama ya. Jadi selanjutnya itu 7.700, tahun ketiga itu 1.300. Nah, 1.300 ini sama dengan 1.300 dikali dengan 4.000. Nah, ini sama dengan ini ditambah dengan 5.700.000. Jadi ketemu 84 juta. Nah, ini juga sama caranya. Tinggal 400 Nah, dari tahun sebelumnya dikurangi dengan 5.200.000. Nah, selanjutnya tahun keempat itu penggunaannya 9.000. Nah, jadi sama juga. Coba kita pakai cara drag tadi ya. Hasilnya sama. Jadi berarti beban penyusutan bisa di drag ke bawah juga. Nah, jadi sama dengan, kita coba lagi. Yang akumulasi penyusutan bisa atau enggak sih? No. F28 ditambah sama E29. Benar. Oke, berarti akumulasi penyusutan sama beban penyusutan bisa di-drag ke bawah. Nah, jadi nilai buku akhirnya juga bisa di-drag ke bawah. Jadi G28 itu dari tahun sebelumnya. Nah, biar bisa munculin kayak gini, bisa tahu formulanya itu dari mana ke mana, itu bisa diklik 2 kali atau diklik kiri 2 kali. Nanti bakal muncul yang biru itu G28, yang merah itu E29. Jadi bisa tahu ini formulanya itu apa sih biar nggak bingung. Nah, kayak gitu. Jadi selanjutnya itu tahun kelima. Tahun kelima itu 42.000. Nah, langsung muncul ya. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini juga tinggal di drag ke bawah. Ini juga tinggal di drag ke bawah. Nah, 162 juta. Selanjutnya, kita ke tahun ke-6. Nah, tahun ke-6 ini itu 6.500 km. Nah, 6.500 ini selalu sama ya. D31 itu ini dikali sama 4.000. Dia mengikuti bawah-bawahnya juga. Kalau di drag ke bawah. Nah, ini juga sama, tinggal di drag ke bawah. Ini juga tinggal di drag ke bawah. Dan pastiin cek formulanya benar apa enggak. Sama.
Nah, selanjutnya tahun ke-7 itu 1.500 km. Ini juga tinggal di track ke bawah. Di track ke bawah. Tahun ke-8, tahun terakhir umur ekonomis. Nah, jadi itu 30.000. Nah, ini juga tinggal di track ke bawah. Ini juga tinggal di track ke bawah. Nah, hasilnya sama kayak nilai residunya 10 juta. Artinya ini udah benar. Kalau misalnya nilai buku akhir tahunnya beda dengan nilai residunya, artinya ada rumus yang salah atau enggak ada salah perhitungan. Kayak gitu. Nah, jadi buat ngerapihin lagi, aku bakal bikin tabelnya, ada garisnya lagi kayak gini, dan kasih warna biar kelihatan lebih enak dilihatnya. Nah, ya, jadi next ke saldo menurun. Jadi metode saldo menurun. Nah, metode saldo menurun ini itu ada 2. Jadi ada tarif garis lurus tahunan sama ada saldo menurun berganda. Nah, kalau saldo menurun berganda ini itu persenannya kita dikali 2. Jadi kalau misalnya tarif lurus tahunan itu kalau cuman satu itu cuman 8%, soalnya 8 tahun kan. Soalnya 8 tahun 8%. Kalau misalnya 10 tahun itu juga 10% kayak gitu. Jadi kalau berganda tinggal dikali 2. Jadi sekarang aku mau buat saldo menurun berganda. Nah, jadi kita bakal cari tahu tarif saldo menurun berganda atau DDB dari kendaraan Innova ini. Ya, jadi tarif saldo menurun berganda itu kan tadi 8 tahun. Nah, jadi 8 dikali 2. Nah, oh ya, lupa sama dengan guys. Ya, ngulang lagi. Jadi, sama dengan 8 dikali 2. 16%. Ya, jadi oh, enggak gitu. Ya, jadi aku bakal lanjutin ke saldo menurun. Nah, yang aku pakai di sini bakal saldo menurun berganda. Jadi kalau misalnya nggak berganda itu 1%, 8%. Soalnya dapat 8% tuh dapat dari, kan ini 8 tahun umur ekonomisnya. Nah, jadi kalau misalnya nggak berganda itu 8%. Kalau berganda berarti dikali 2, jadi 16%. Nah, jadi sekarang aku bakal tulis tarif saldo menurun berganda. Saldo menurun berganda. Nah, ini rumusnya itu sama dengan 8% dikali 2. Nah, jadi 16%. Nah, buat jadi persen pakai persenannya, persen. Ya. Jadi, sekarang kita langsung ke tabelnya. Jadi, metode double declining balance. Nah, jadi beban penyusutan tahunannya itu nilai buku dari awal tahun itu dikali dengan tarif DDB penyusutan. Nah, DDB penyusutan ini berhenti pas nilai buku akhir tahunnya itu nyampe ke nilai residunya atau di 10 juta. Nilai residu yang 10 juta. Jadi sekarang kita langsung ke tabelnya. Nah, jadi
sama sih sebenarnya. Jadi tahun, terus bedanya di ada nilai buku habis itu tarif DDB. Nah, tarif DDB itu tarif saldo menurun berganda yang 16% tadi. Nah, beban penyusutan. Setelah itu akumulasi. Setelah itu nilai buku akhir tahun. Ya, jadi tahun ke-0 itu semuanya pasti kosong sampai terakhir, sama kayak di awal-awal itu 450 juta. Nah, ini biar gampang juga aku mau kasih rupiah biar nggak bingung. Nah, lanjut. Tahun pertama nilai buku awal tahunnya itu ngambil dari nilai buku akhir tahunnya. Jadi ini pakai sama dengan ini. Nah, tarif DDB-nya itu 16% tadi. Jadi 16%. Habis itu beban penyusutannya. Cara ngitung beban penyusutannya itu sama dengan nilai buku awal ini dikali dengan 16%. Jadi dapat 72 juta. Nah, jadi sama 72 juta ini dimasukin ke akumulasi. Dan nilai bukunya ini, nilai buku akhir tahunnya dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Nah, ini juga bisa kita track. Kurang 1. Nah, ini juga bisa kita track satu-satu. Soalnya kalau enggak, nanti beda semuanya. Nah, sama semua. Diambil akumulasi penyusutan ini dari G43 ini atau dari akumulasi penyusutan dari tahun sebelumnya itu ditambahkan dengan beban penyusutan di tahun itu sendiri. Jadi kalau ini di tahun kedua. Ini berarti salah. Ini ditambahkan dengan beban penyusutannya. Nah, ini juga harusnya ditambahkan dengan beban penyusutannya. Nah, kalau kayak gini udah benar. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini benar ditambahin. Ini juga benar, ini dikali dengan 16%. Dan ini juga tinggal di drag ke bawah. Loh. Ini juga biar cepat, sudah ada sampai bawah. Kecuali tahun terakhir, tahun ke-8 tuh biasanya nggak ada 16%-nya. Soalnya itu tuh nilai buku awal itu dikurangi sama nilai residunya, sehingga penyusutan di tahun ke-8 tuh bakal nambah ke sisa di nilai buku
akhir tahunnya itu nambah ke beban penyusutan. Nah, jadi di nilai buku akhir tahun itu di tahun ke-8 udah pasti 10 juta. Jadi ini biasanya kosong. Nah, ini sama juga. Tinggal di drag satu-satu. Aslinya kalau semua sebenarnya juga bisa. Nah, kalau misalnya semuanya uh, langsung di drag ke bawah, yang akan terjadi bakal kayak gini. Soalnya saldonya beda-beda semua. Nah, ini sampai ke bawah. Nah, kan ini 132. Nah, ini harusnya itu di 10 juta. Nah, jadi di beban penyusutannya itu pakai sama dengan 132 juta ini dikurangi 132 juta ini dikurangi dengan 10 juta. Nah, jadinya muncul 122.790.656. Nah, jadi ini udah benar soalnya ini juga bisa langsung dikurangin ya. Jadi misalnya ini mau formulanya diganti juga bisa kayak gini jadinya. Kurangin sama nilai residu yang di bawah. Hasilnya juga sama. Nah, jadi beban penyusutannya itu ditambahkan sisanya dari nilai buku akhir tahun. Soalnya di nilai buku akhir tahun itu udah pasti paling terakhir itu nilainya harus sama dengan nilai residunya. Kayak gitu. Jadi kita langsung next ke Vivo. Jadi sekarang kita bakal buat Vivo dengan metode perpetual. Nah, jadi sekarang saya udah ada transaksi penjualan dan pembelian buat bikin Vivo dengan metode perpetual. Nanti juga ada average perpetual sama ada laba bruto dari Vivo ini. Nah, jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat tabel Vivo perpetual dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada di Vivo itu udah pasti ada yang namanya pembelian HPP sama ada persediaannya juga. Jadi pembelian tuh kalau ada pembelian barang, kalau HPP itu penjualan barang, kalau persediaan tuh persediaan yang ada. Nah, Vivo sendiri itu first in first out. Jadi barang yang datang duluan itu bakal dikeluarkan duluan. Nah, jadi sekarang kita langsung ke tabelnya. Nah, jadi pembelian. Nah, di dalam pembelian ini itu ada 3. Nah, jadi yang pertama itu ada kuantitas. Jadi atau kuantitinya. Nah, selanjutnya ada biaya per unitnya. Nah, selanjutnya juga ada jumlahnya. Nah, jadi ini bisa di merge cell. Nah, seperti ini. Jadi ini biar lebih rapi bisa diatur lagi. Nah, ini juga bisa tinggal di copy dan di paste ke sebelahnya. Tapi atasnya diganti jadi HPP. Nah, lalu di paste lagi jadi buat persediaannya. Nah, jadi ini bisa dilebarin.
Ini juga bisa dilebarin. Nah, oke. Sekarang udah tinggal dikasih border. Nah, oke. Jadi untuk pembelian ini, untuk yang nomor 1, tanggal 1, itu stok awalnya ada 6.000. Nah, jadi kita masukin di persediaan. Soalnya udah ada stok mungkin dari bulan sebelumnya, atau ya pasti kalau di tanggal 1 ada di Vivo, tabel Vivo ini. Kalau misalnya di stok awal itu dari bulan sebelumnya atau dari stok awal dari perusahaan tuh ada, itu dari modal dibuat stok. Nah, itu masuk di stok awal atau persediaan awalnya. Di 6.000 itu di harga 70.000. Nah, jumlahnya itu pakai rumus Excel biar lebih cepat. Jadi kuantitasnya itu 6.000 dikali dengan biaya per unitnya. Nah, ini bisa kita pakai biar lebih enak ngeliatnya, jadinya langsung tahu nominalnya berapa. Yang ini juga sama, kita bisa kasih ini juga. Nah, setelah itu di tanggal, tanggal. Nah, ini tanggalnya bisa di merge cell juga. Nah, ini juga dikasih border. Nah, tanggal 1 bulan 11 tahun 25. Nah, selanjutnya itu di tanggal 2 bulan 11 25. Itu ada penjualan sebesar 3.000. Nah, 3.000 ini kita bisa ngambil dari sini. Ini tinggal di copy dan di paste. Tuh. Nah, ini kalau hashtag kayak gini artinya dia kurang lebar. Ya, jadi tanggal 2 itu ada penjualan sebesar 3.000. Ya, jadi di tanggal 2 ada penjualan sebesar 3.000. Nah, jadi 3.000. Walaupun di misalnya di soalnya itu 135.000, tapi tetap menggunakan biaya per unit yang ada di persediaan sebelumnya ini. Nah, jadi ini tetap 70.000. Nah, jumlahnya ini dipakai sama dengan 3.000 dikali dengan 70.000. Jadi 210. Nah, ini masuk juga ke persediaannya, karena persediaan sebelumnya 6.000, jadi sisanya 3.000, jadi 3.000. Karena ini keluar 3.000, jadi masih ada stok 3.000. Nah, selanjutnya di tanggal 4 tanggal 4 itu ada pembelian sebanyak 2.000 pieces, 2.000 unit. Nah, sebesar 2.000 itu biaya per unitnya adalah 60.000. Nah, jadi jumlahnya pakai sama dengan dikali dengan biaya per unitnya. Nah, jadi kuantitasnya itu yang sebelumnya juga tetap harus ditulis. Jadi 3.000 ini harus tetap ditulis di bawahnya.
baru ditambahkan dengan di bawahnya, ditaruh di bawahnya. Nah, seperti itu. Lanjut di tanggal 5. Nah, di tanggal 5 itu ada pembelian lagi sebanyak 300 piece di harga 80.000. Nah, jadi caranya juga sama. 300 dikali dengan 80.000. Jadi ini bisa ditambahkan juga di bawahnya ini. Nah, seperti itu. Lalu di tanggal 7 bulan 11 itu ada penjualan sebanyak 4.900. Berarti kalau 4.900 kita bakal menjual barang yang 3.000 piece di harga 70.000 terlebih dahulu. Jadi 3.000 piece itu di harga 70.000. Ini juga bisa tinggal dikopas. Nah, untuk 1.900 piece nya kita tinggal kopas yang bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal 100 piece di harga 60.000 dengan 60.000 dikali dengan 100, 6 juta. Ini udah benar. Nah, berarti stoknya tinggal 300. Nah, setelah itu di tanggal 8. Nah, di tanggal 8 ini itu ada pembelian barang lagi sebesar 5.300. Nah, 5.300 itu harganya 73.000. Jadi sama dengan dikali dengan 73.000. Nah, ini ditambahkan lagi. Jadi yang sebelumnya itu ada sisa 100 piece sama 300 piece di kopas ke bawahnya dan ditambahkan dengan 5.300 piece yang baru di bawahnya. Nah, selanjutnya di tanggal 9. Nah, di tanggal 9 ini itu ada penjualan sebesar 2.600 piece. Nah, jadi tulis 2.600 piece. Nah, 2.600 piece ini berarti pakai 100-nya itu pasti hilang. Ini 300 ini juga hilang semua. Dikeluarkan maksudnya. Nah, lalu karena ini udah 400 berarti kurang 2.200. Jadi 2.200-nya kita bisa ambil dari di harga 73.000 karena masih ada stok, dengan dikali. Nah, jadi sisa stoknya itu adalah 5.300 dikurangi dengan 2.200. 3.100
3.100 dikali dengan 73.000. Jadi ada stok 3.100 piece. Nah, selanjutnya itu di tanggal 15 bulan 11 25. Yaitu ada penjualan 3.100 piece di harga 73.000. Jadi sama dengan 3.100 ini dikali dengan 73.000. Nah, jadi ini jadi 0. Ini 0. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada di tanggal 17 bulan 11 tahun 25. Itu ada pembelian 2.600 piece. Jadi 2.600 piece ini di harga 100.000. Sama dengan dikali dengan 2.600 dikali dengan 100.000. Nah, jadi ini harus ditambahin ke persediaan. Setelah itu tanggal 20 bulan 11 tahun 25 itu ada pembelian lagi 1.000 piece di harga 95.000. Nah, jadi caranya juga sama, tinggal dikali 1.000 dikali dengan 95.000, jadi 95 juta. Nah, ini juga harus ditambahkan. Jadi, ini ditambahkan, dan yang ini juga ditambah ke bawahnya. Nah, selanjutnya di tanggal 25, maaf. 25 bulan 11 tahun 25 itu ada penjualan sebesar 2.211 piece. Berarti ambil di 2.600. Nah, jadi stok 2.600 ini di harga 100.000. Sama dengan 2 dikali dengan 100. Nah, jadi stok akhirnya itu 2.600 dikurangi dengan 2.211. Nah, ini juga sama. Yang stok 2.600 dan 1.000 juga tinggal dikopas di bawahnya. Dan Vivo Perpetual sudah selesai. Nah, ini jadi di border. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat average perpetual. Ya, jadi sebenarnya hampir sama, cuman perbedaannya ada di persediaannya. Jadi persediaannya itu nggak satu-satu, nggak ditulis double-double, tapi ditulisnya di harganya itu menggunakan harga rata-rata. Nah, jadi ini Vivo average perpetual. Nah, jadi tabelnya sama, Mas Ian. Nah, jadi langsung kita kerjain. Nah, jadi di tanggal 1 11
Ini juga sebenarnya sama, ini kurang ke kanan. Nah, ini sama. Lalu di tanggal 2 ini juga sama. Nah, di tanggal 4 ini baru ada perbedaan. Nah, di tanggal 4 itu kan ada pembelian 2000 piece. Nah, 2000 piece itu kita 2000 piece biaya per unitnya itu 60.000. Habis itu ini pakai sama ya, masih dikali. Nah, di sini yang beda. Jadi kuantitasnya itu menjadi 5.000. Nah, harganya itu sama dengan 70.000 ditambah dengan 60.000. Ini harus dibuka kurung dan ditutup kurung, dibagi 2. Nah, dapat 65.000, jadi kita jumlahnya 5.000 dikali dengan 65.000. Nah, selanjutnya ada di tanggal 5. Tanggal 5 bulan 11 tahun 25. Itu ada pembelian sebesar 300 piece. Nah, itu harganya 80.000. So far masih untuk pembelian masih sama, tapi di persediaannya itu ngaruh ke HPP-nya juga gitu. Jadi ini dikali biaya per unitnya. Nah, jadi ini ada ketambahan jadi 5.300. Nah, jadi biaya per unitnya caranya sama. Ini dibuka kurung ditambah dengan 80.000 dibagi 2. Jadi harganya jadi 72.000. Nah, harus dikali lagi. Lalu pada tanggal 7. Nah, pada tanggal 7 ini itu ada penjualan sebesar 4.900. 4.900. Nah, jadi pakai harganya tetap harga terakhir, jadi 72.500. Nah, ini pakai sama dengan ya, dikali sama harga per unitnya. Nah, jadi 5.300 dikurangi dengan 4.900. Harganya sama, sama ini sama. Jadi ini bisa dikopas. Tuh. Oh, maaf. Ini harus ditulis manual kalau ini. 500. Nah, jadi sama dengan 400 dikali 72.500. Setelah tanggal 7 ada tanggal 8. Jadi di tanggal 8 ini ada pembelian 5.300 piece. Jadi ada ketambahan 5.300 piece. Itu di harga 73.000.
Jadi ini dikali lagi. Jadi 5.300 jadi 5.700. 5.700 piece. Itu harganya jadi 72.500 ditambah dengan 73.000 ini dibagi dengan 2, jadi dapat 72.750. Nah ini juga tinggal dikalikan. Nah setelah tanggal 8, tanggal 9 ada penjualan. Nah penjualan ini sebesar tanggal 9 ini ada penjualan sebesar 2.600 piece. Jadi menggunakan harga 72.750. Nah, tinggal dikali lagi. Sehingga ini 5.700 dikurangi dengan 2.600. Jadi sisa 3.100 piece di harga yang tetap 72.750. Dikali dengan 72.750. Selanjutnya di tanggal 15. Nah, di tanggal 15 ini itu ada penjualan 3.100. 3.100. Jadi tetap sama harganya di 72.750. Jadi tinggal dikali. Nah, jadi ini persediaannya 0. Lanjut ke tanggal 17. Ada pembelian 2.600 piece. Jadi ini balik ke awal lagi harganya. Jadi 2.600 piece 100.000. Nah, jadi ini soalnya kan sama nih. Ngulang. Jadi persediaannya kan ngulang dari 0, jadi nggak perlu dibagi 2 lagi. Nah, kayak gitu jadinya langsung dimasukin ke persediaan. Jadi pada tanggal 20, lanjut ke 20, itu ada pembelian lagi 1.000 piece. Nah, 1.000 piece ini berarti harganya 95.000 kan belinya. 95.000. Jadi sama dengan ini dikali lagi. Nah, 1.000 piece ini harganya ngikutin. Oh, jadinya nggak 1.000 piece lagi, tapi 3.600 piece. Nah, harganya itu pakai cara tadi. Ditambah dengan 95.000 tutup kurung bagi 2. Nah, ketemu 97.500 sama dengan 3.600 dikali dengan 97.000. Nah, setelah itu di tanggal 25. Nah, di tanggal 25 ini ada penjualan 2.211. Nah, harganya berarti ikut yang terakhir 97.500.
ini dikali lagi, kali dengan 97.500. Nah, jadilah HPP-nya itu di 215.572.500. Nah, jadi cara ngitung laba brutonya itu kita pakai cara sebentar. Nah, jadi buat ngitung laba bruto kita tuh pakai penjualan dari Vivo perpetual sama average perpetual. Nah, jadi sekarang kita bikin penjualannya dulu. Jualan sama sebentar. Nah, penjualan sama bahan pokok penjualannya. Ya, nah ini Vivo per Rich Peridik. Nah, jadi ini nanti totalnya kita bakal tahu buat tahu rata-ratanya. Nah, jadi untuk beban pokok penjualannya ini dari HPP-nya. Nah, jadi total dari HPP-nya itu kita bisa pakai rumus sum. Ini di drag ke bawah, tutup kurung. Nah, jadi ini bisa kita kopas ke average periodic. Oh, ini soalnya belum ada stringnya. Jadi kita bisa kasih string dulu di hanya biar nggak berubah-berubah. Habis itu yang ini juga sama, tinggal pakai rumus sum yang Vivo periodic. Sum. Ini juga tinggal dikasih string. Nah, ini tinggal di copy dan dipaste ke Vivo perpetual. Nah, kalau udah kayak gini penjualannya itu dapat dari penjualan yang ada di soal. Nah, jadi penjualannya itu kan ada 135.000 kali 3. 135.000 dikali 3.000 base. Nah, ditambah dengan penjualan lagi 4.900 dikali dengan 130.000 ditambah dengan 2.600 dikali dengan 110.000 ditambah lagi dengan 3.100 dikali dengan 90.000.
lalu tambah lagi dengan 2211 dikali dengan 150.000. Nah, jadi tuh. Nah, jadi buat tahu laba brutonya, ini bisa dikurangin. Nah, biar nggak bingung bisa pakai ini tab border. Nah, jadi sama dengan 1900 ini dikurangi dengan 1172. Nah, jadinya totalnya 766. Ini juga dipakai di average periodic ini. Nah, sama dengan 1938 ini dikurangi dengan 195. Nah, jadi ketemu laba brutonya itu dari Vivo Perpetual tuh 766, 650, sedangkan di average periodic itu 743, 152. Sekian dari saya, dan nanti lanjut ke laporan keuangan PT Telkom. Nah, jadi sekarang saya akan membahas tentang laporan keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan itu apa sih. Nah, laporan keuangan yang akan saya bahas akan didasarkan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, jadi definisi dari laporan keuangan sendiri adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas, yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Isi dari laporan keuangan sendiri itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, kontribusi, distribusi, dan juga arus kas. Selanjutnya, karakteristik umum. Karakteristik umum dari laporan keuangan itu ada 8. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Nah, laporan keuangan itu disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan itu disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Yang ketiga adalah dasar akrual. Mencatat transaksi saat terjadi, kecuali laporan arus kas. Yang keempat adalah materialitas dan penghabukan. Menyajikan laporan serupa dengan material dan digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai dengan sifatnya. Nah, selanjutnya adalah saling hapus atau tidak menghapus aset, liabilitas, atau penghasilan dan beban kecuali diizinkan oleh suatu PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang keenam adalah frekuensi pelaporan. Menyajikan laporan keuangan secara tahunan. Jadi dari tahun awal perusahaan itu menjadi terbuka, itu ada laporan keuangannya yang bisa dilihat. Menyajikan laporan keuangannya itu tahunan, jadi setiap tahun tuh ada. Bahkan juga perusahaan biasanya ada setiap kuartalnya. Nah, yang ketujuh adalah informasi komparatif. Menyajikan informasi komparatif dengan periode terdekat sebelumnya dalam laporan keuangan periode. Atau misalnya, saya membahas laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia ini pada tahun 2024. Jadi saya akan membandingkan laporan keuangan ini dengan tahun 2023. Kayak gitu. Nah, konsisten penyajian, itu penyajian dan ada klasifikasinya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ketentuan laporan posisi keuangan dari PT Telkom Indonesia Tbk atau terbuka. Nah, urutan penyajiannya itu ada aset lancar diikuti dengan aset tidak lancar. Bisa dilihat dari laporan keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, aset lancar itu bawahnya atau diikuti oleh aset tidak lancar. Nah, klasifikasinya itu terpisah, aset lancar sendiri, aset tidak lancar sendiri. Nah, aset lancar ini itu aset dengan tujuan diperdagangkan dan diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah,
Lalu terdapat kas tarakas. Nah, bisa dilihat ini di aset lancar ada kas tarakas. Kas tarakas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2004 itu sebesar dalam tabel ini disajikan dalam miliaran rupiah. Jadi pada tahun 2024 kas dan setara kas dari PT Telkom ini 33 miliar 905 ribu. Jadi atau 33 triliun 905 miliar. Nah, selanjutnya adalah ketentuan laporan posisi keuangan dari liabilitas dan ekuitas. Urutan penyajiannya, liabilitas jangka pendek itu diikuti sama jangka panjang. Jadi ini liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Nah, klasifikasinya terpisah. Liabilitas itu jangka pendek sendiri, jangka panjang sendiri. Nah, liabilitas jangka pendek itu diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan dengan tujuan diperdagangkan. Nah, pajak tangguhan itu juga ketentuan pajak tangguhan itu juga tidak diklasifikasikan dalam liabilitas jangka pendek. Jadi liabilitas pajak tangguhan misalnya PT Telkom ini adalah ada di jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya itu ada ketentuan laporan posisi keuangan yang ekuitas. Jadi ekuitas itu berada setelah liabilitas. Jadi ini liabilitasnya, ini ekuitasnya. Nah, klasifikasinya itu terpisah. Kepentingan non pengendali dipisah dengan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, jadi kepentingan non pengendali itu bisa dilihat di sini. Ini kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk. Lalu ada kepentingan non pengendali itu adalah penyajian sebagai bagian ekuitas bukan sebagai pengurangan laba. Nah, informasinya itu juga harus komparatif. Nah, sesuai komparasi dengan periode sebelumnya. Jadi ini periode tahun 2023 dan yang ini adalah periode tahun 2024. Nah, selanjutnya adalah ketentuan laporan laba rugi. Penyajiannya itu memasukkan unsur laba komprehensif. Nah, laba komprehensifnya ada di sini. Lalu ada dua laporan. Laba sebelum laba komprehensif dan laporan laba komprehensif yang sudah dimulai dari laba atau rugi bersih. Nah, laba sebelum komprehensif adalah laba tahun berjalan ini. Jadi laba tahun berjalan dari PT Telkom ini adalah pada tahun 2024 itu sebesar 30.000 miliar 743 atau 30 triliun 743 miliar. Seperti itu. Jadi untuk laba komprehensifnya bisa dilihat ini 31 tahun 2024 31 miliar 31.000 miliar 636.000 miliar. Nah, ini juga perbandingannya dengan 2023 selisih sekitar hampir 1.000 miliar antara 2023 dan 2024. Selanjutnya adalah klasifikasi beban. Beban dikategorikan dalam fungsi operasional utama perusahaan. Nah, bebannya ada di sini. Selanjutnya ada ketentuan laporan laba rugi lagi. Nah, laba rugi komprehensif itu digabung. Jadi laba periode berjalan dan laba komprehensif. Nah, laba periode berjalan itu adalah laba tahun berjalan. Jadi laba tahun berjalan dari PT Telkom ini adalah 30.743 miliar atau 30 triliun 743 miliar. Nah, itu laba komprehensifnya itu 31 miliar 638 31 triliun 638 miliar. Nah, lalu disajikan dalam satu laporan yang berkelanjutan. Jadi ini laba tahun berjalan sama laba komprehensifnya itu di dalam satu laporan. Jadi nggak kepisah sama laporan lainnya. Nah, lalu ada ketentuan laporan perubahan ekuitas. Nah, pengungkapan dividen, jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham.
Jumlah dividennya bisa dilihat dari dividen kas. Nah, jadi dividen kasnya ini 17.863 miliar. Nah, total laba ruginya itu menunjukkan total laba rugi yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Nah, ini ada beban distribusi ke pengguna, lalu ada kepentingan non-pengendalinya juga. Seperti itu. Selanjutnya ada ketentuan laporan arus kas. Nah, penyajiannya itu terdiri dari arus kas dan aktivitas operasi. Nah, ini ada arus kas dari aktivitas operasi yang totalnya pada tahun 2024 ini adalah 61 triliun 600 miliar. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, itu ada di bawahnya operasi. Jadi aktivitas dari kegiatan investasi ini sebesar 29 triliun 456 miliar. Lalu ada yang ketiga adalah arus kas aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari kegiatan pendanaan ini sebesar 27 triliun 505 miliar. Setelah itu ada kas dan setara kas. Jadi ada informasinya juga yang menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Nah, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan, mengungkapkan dasar pengukuran kebijakan yang relevan asumsi dalam estimasi. Nah, lalu mengungkapkan informasi yang isyaratkan untuk tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Lalu disajikan secara sistematis. Nah, ini adalah bukti ikhtisar informasi kebijakan akuntansi material. Jadi ini ada dasar penyusunan laporan keuangan, ini standar akuntansi, standar ini persyaratan pedoman entitas penerapan standar akuntansi. Lalu menggunakan standar akuntansi keuangan internasional, standar akuntansi keuangan Indonesia, SAK, menggunakan SAK ya jadinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, catatan atas laporan keuangan, memberikan pengungkapan lain yang berhubungan dengan modal dan dividen. Jadi jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Nah, jumlah dividennya kita bisa lihat. Ini modalnya ya, modal sahamnya dari PT Telkom. Dan ini adalah dividen kas dan cadangan umum. Bisa dilihat ini ada berdasarkan hasil RUPST perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam SH MKN nomor 4 tanggal 3 Mei 2024, para pemegang saham perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2023 sebesar 17.683 triliun 683 miliar. Jadi bisa dilihat juga di laporan arus kasnya tadi sama 17.863 miliar untuk setara kasnya, dividen kasnya. Seperti itu. Lalu catatan atas laporan keuangannya itu memberikan informasi yang tidak disajikan dalam bagian manapun dalam laporan. Jadi menyampaikan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Jadi di sini PT Telkom itu menjelaskan kembali seperti ini. Jadi tabel di bawah ini menggambarkan exposure aset dan liabilitas keuangan grup terhadap resiko nilai tukar mata uang. Jadi dijelaskan lagi oleh PT Telkom Indonesia. Seperti itu. Dan sekian dari saya, terima kasih.